Kesehatan dan keselamatan tubuh adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Tubuh yang sehat adalah aset yang tak ternilai harganya. Namun sayangnya banyak orang yang tidak memahami bagaimana lifestyle yang tepat untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana memulai aktivitas dan lifestyle harian kita dalam konteks lifestyle low carbo sugar free atau ketofastosis lifestyle. Tonton video ini hingga akhir agar dapat memahami bagaimana ketofastosis lifestyle dalam keseharian kita. Kehidupan kita bukan melulu untuk bekerja, kemudian menghasilkan, lalu dinikmati. Sejatinya kehidupan kita adalah satu rangkaian yang komprehensif yang saling terkait. Mulai dari bagaimana kita menghargai dan memelihara tubuh secara fisik dan psikis. Kemudian kita bekerja. Bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan, akan tetapi jauh dari itu, yaitu bagaimana kita menjalankan kewajiban dan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa berkontribusi dan memberikan sesuatu yang lebih besar kepada masyarakat dan orang-orang yang ada sekeliling kita. Nah, aset satu-satunya yang kita miliki adalah tubuh. Maka bekerja dan memberikan manfaat kepada orang lain, tetap berpikir bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Persoalan kita saat sekarang adalah banyak orang-orang di sekeliling kita tidak memahami bagaimana cara untuk mensikapi kehidupan ini, tidak hanya sekedar bekerja, akan tetapi juga bagaimana kita bekerja untuk memainten dan memelihara fisik serta psikis kita. Sehingga capaian kebahagiaan kita menjadi lebih berarti. Nah, sekarang kita coba lihat data yang disampaikan oleh para peneliti tentang kesehatan, bahwa di 13 rumah sakit besar di Indonesia, kontribusi penyakit yang diberikan adalah, terutama pada kasus kematian, adalah kardiovaskular. Kardiovaskular ini adalah satu akumulasi dari pola dan gaya hidup kita. Ini dinyatakan oleh para peneliti dari BRIN bahwa kontribusi dari kardiovaskular itu adalah akibat gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat sudah menunjukkan akibat yang sangat fatal bagi kelangsungan kehidupan masyarakat kita. Artinya, masyarakat kita sebetulnya tidak memiliki acuan khusus, bahkan cenderung menerjemahkan berdasarkan keinginannya masing-masing. Kita melihat pola bagaimana di dalam sebuah keluarga, cara konsumsinya, maka kita bisa menyatakan ada penyakit kok diabetes kok turunan. Ya bisa jadi iya, akan tetapi gaya hidup di dalam lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh. Kemudian kanker juga begitu. Kita masing-masing mempunyai karir, akan tetapi gaya hidup dalam keluarga kita yang tidak pas dan tidak benar, itu akan mengantarkan juga kita terjebak pada lingkaran cancer. Sehingga kita mengklaim bahwa ini adalah turunan. Sebetulnya bukan turunan, tetapi yang membahayakan kita adalah gaya hidup kita. Lifestyle itu sebuah standar yang komprehensif, tidak parsial. Jadi bedakan antara lifestyle dengan diet. Diet itu pada kondisi ingin menekan sesuatu ketika sahabat-sahabat terkena diabetes tipe 2. Maka dokter akan menganjurkan diet. Nah, diet ini adalah kondisi untuk menekan sesuatu, terutama kaitannya dengan gula. Gula di dalam tubuh yang tinggi, itu dengan diet itu bisa diturunkan. Nah, berbeda dengan lifestyle. Lifestyle itu adalah satu standar dalam kehidupan yang komprehensif. Mulai dari bagaimana kita mengatur makan, minum, kemudian aktivitas fisik kita, olahraga kita, lalu mengondisikan tidur, serta mungkin bisa jadi pada kondisi stres kita. Nah, sudah bisa membedakan kan antara diet dan lifestyle.
Ya, diet pada target tertentu kita sudah berhenti, maka kita akan hidup kembali kepada gaya hidup yang sebelumnya. Nah, kalau di dalam lifestyle, ini adalah kondisi yang memang kita harus pelihara dan kita jaga karena tujuan akhir kita adalah kesehatan dan keselamatan tubuh. Nah, berikut ini saya akan sharing tentang bagaimana saya memulai hari saya dan sampai pada bagaimana saya tidur. Part-part ini akan saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya dengan lifestyle ketofastosis. Nah, dalam menjalankan lifestyle ketofastosis saya mengawali dari malam hari. Di tahap pertama atau bagian pertama dari lifestyle ini, saya memastikan saya mengkonsumsi makanan itu terakhir di jam 8 malam. Selanjutnya, ini kita namakan sebagai fasting. Fasting artinya mengistirahatkan pencernaan dalam durasi tertentu, ya kira-kira sekitar 16 jam atau lebih. Kemudian tahap yang kedua dalam kehidupan malam saya adalah memastikan bahwa saya tidur di bawah jam 10. Kualitas tidur yang baik itu sangat diharapkan dalam ketofastosis lifestyle dan berharap bisa berjalan durasinya sekitar 7 jam. Kemudian bangun di pagi hari, dipastikan adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Jika bangun di pagi hari tidak ada konsumsi apa-apa ya, kita masih dalam durasi fasting kita. Namun harus dipastikan bahwa kita melakukan aktivitas fisik. Boleh melakukan rutinitas di dalam rumah tangga, apakah itu mencuci mobil, menyapu halaman, atau memberikan makanan untuk piaraan-piaraan kita. Nah, saya umumnya melakukan itu. Kemudian beraktivitas biasa. Namun ingat, menjaga tubuh agar tidak dehidrasi, maka kita memastikan dalam seharian kita beraktivitas baik di kantor ataupun di rumah tetap memenuhi kebutuhan air dan mineral di dalam tubuh kita. Nah, ketika di tahap berikutnya, mungkin kita sudah bisa masuk pada masa refill kita atau saatnya kita membuka dan membatalkan puasa kita di jam 12 siang hari. Untuk menu refill saya umumnya menggunakan lemak dan protein. Saya sudah tidak memasukkan sedikit pun karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Karena di dalam ketofastosis, upaya untuk menekan karbohidrat serendah-rendahnya itu adalah prioritas, memberikan ruang kepada tubuh agar bisa mengolah lemak di dalam tubuh menjadi keton. Kemudian di sore hari saya umumnya melakukan aktivitas olahraga dan durasinya dipastikan adalah 1 jam. Olahraga pilihan saya adalah jalan kaki. Jalan kaki ini menjadi satu yang pasti saya lakukan di dalam setiap harinya dan durasinya 1 jam. Kemudian mengakhiri hari saya refill dengan menu yang sama pada saat dimakan siang. Dan menutup seluruh konsumsi itu dengan meminum teh hijau. Memiliki lifestyle atau panduan di dalam menjalani kehidupan harian kita itu keharusan. Karena untuk mencapai standar kesehatan dan keselamatan tubuh yang pasti, kita harus menggunakan cara yang pasti pula. Dan ingat, dalam konteks lifestyle kita butuh panduan dan pendampingan. Jangan pernah mencomot satu bagian yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka pelajari bagaimana lifestyle yang sudah dilakukan oleh orang lain agar kita memahami bagaimana panduannya dan bagaimana mendapatkan pendampingan yang pasti. So, sahabat, bila video ini memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.